Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar acara ini mendapatkan berkah darinya, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Baharudin SAG MPD Kami Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu tamu dan yang kami hormati, di acara mulia ini marilah kita sejenak menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik, rahmat dan hidayahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika al-karim wa 'azim sultanik. Rabbana la tad'a' lana dhanban illa ghafartahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hamdan illa farajtahu wa la maridan illa shafaitahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada hari ini bertempat di Hotel Royal Tarakan, kami menyelenggarakan acara fokus diskusi bincang pendidikan madrasah dengan memohon ridha dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Berkahi, berikanlah kelancaran kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Ya Allah, sesungguhnya kami bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang tidak Tuhan selain Engkau, yang esa, yang tempat segala sesuatu bergantung kepadamu, dan tidak ada sesuatu pun yang setara denganmu. Ya Allah, sesungguhnya kami ini adalah hamba-hamba-Mu, putra-putri dari hamba-hamba-Mu. Ubun-ubun kami ada di Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami dan orang-orang yang mendahului kami dengan iman, dan jangan Engkau jadikan dalam hati kami dengki terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Razzaq, ya Karim, anugerahkanlah kepada pemimpin kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk tetap berkhidmat, meneruskan dan memajukan serta meningkatkan kualitas pendidikan kepada lembaga yang kami cintai ini, ya Allah. Ya Allah, kokohkanlah. Engkaulah Khalid yang telah menurunkan wahyu, Engkaulah Rafi yang telah meninggikan ilmu, Engkaulah Syahid yang mencatat semua perilaku, Engkaulah Ma'bud tempat kami meminta tiap waktu. Ya Rahman, siang ini kami bersimpuh menyebut asma-Mu. Kami memohon dengan segala rahmat rahim-Mu, kami meminta dengan segala harap dan azab padamu. Kami menyadari bahwa penuh alpa dan dosa, tetapi kasih sayang-Mu melebihi luas dunia ini. Ya Allah, Engkau titipkan anak-anak kami di madrasah. Jadikanlah ilmu yang kami berikan kepada mereka dapat bisa menjadi lentera di tengah gelapnya dunia, menjadi air di tengah gersangnya padang Sahara, menjadi safina bahtera di tengah lautan persaingan global dunia. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah anak-anak didik kami segala pewaris para rasul, penerus perjuangan para wali dan syuhada, penjaga benteng-benteng agamamu. Jadikanlah mereka wasilah kokohnya tauhid di bumi-Mu. Jadikanlah mereka asbab tegaknya pilar peradaban Islami. Jadikan mereka asbab makin jayanya NKRI. Ya Latif, ya Khabir, di hadapan kami ada Bapak Direktur GTK Madrasah Republik Indonesia bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Utara, bersama beserta para pejabat yang hadir dan seluruh hadirin. Engkau muliakan ya Allah, berkahilah hidup mereka ya Allah dalam taat-Mu, panjangkanlah umur mereka dalam ridho-Mu, dan jadikanlah anak keturunan kami sebagai generasi penerus perjuangan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan pengantar kata dari Kepala Bidang Pendidikan Islam Bapak Haji Hamzah SAGMN, sekaligus akan membantu jalannya fokus group discussion bincang pendidikan madrasah ini. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Direktur Kesehatan Kementerian Agama PGTK, Bapak Direktur Madrasah Madrasah Republik Indonesia, Bapak Kanwil,
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. Alhamdulillah Pak Rektor, beliau ini setiap kegiatan kita tidak pernah menolak kehadiran. Ini baru keluar dari Banjarmasin begini, sangat komit beliau. Baiklah Bapak Kepala Kemenag Kalimantan Utara dan peserta hadirin yang berbahagia, saya tidak banyak kata. Yang pertama, saya mengajak kepada kita sekalian atas bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita berhadapan dengan orang-orang hebat yang ada di depan kita, akan berbincang berkenaan dengan pendidikan di Kalimantan Utara. Pak Rektor, Pak Kanwil, Pak Kadis, mungkin kami menyampaikan sedikit sedikit dengan pendidikan yang kita pada hari ini, menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen berkenaan memperluas akses pendidikan seluruh wilayah Indonesia, disambut oleh Bapak Kanwil dengan komit bahwa pendidikan di Kalimantan Utara khususnya di madrasah perlu diperluas, sehingga Pak Kanwil memerintahkan kami seluruh jajarannya bagaimana memperkuat akses pendidikan ini di wilayah Kalimantan Utara. Namun ada hal yang membuat kita agak sedikit lambat, yaitu penegrian untuk Kementerian Agama sangat lambat dengan proses cukup panjang. Sehingga kami dengan bimbingan Pak Kanwil dan konsultasi, kami membuka akses pendidikan melalui kampus-kampus, Pak Dir, kampus-kampus. Sebenarnya madrasah negeri kami di sini hanya 6 saja, sehingga Pak Kanwil kami membuat kampus-kampus. Alhamdulillah MTS kita di sini ada 2 kampus, kampus 1 MTS Terakan, ada kampus 2, kemudian MIN Tanjung Selor Bulungan itu ada 3 kampus, Madrasah Sanawiyah Bulungan ada 2 kampus di Malinau. Di samping itu Pak Der, kami juga insya Allah kedepannya mendirikan Madrasah Insa Cidikya di Kota Tarakan ini. Hal inilah kenapa kami sangat berkepentingan atau membutuhkan tenaga-tenaga pendidik dan arahan atau memberi masukan atau motivasi kepada guru-guru kami di madrasah agar bagaimana mengembangkan madrasah ke depan. Sebagaimana sering kami menyampaikan, suksesnya lembaga pendidik itu tergantung daripada kepala madrasah dan guru di madrasah. Nah, untuk itulah pada hari ini kami melaksanakan fokus spesial berkenaan dengan ujian pendidikan, yaitu dengan peran guru dalam penguatan literasi berbasis IKM di era transformasi digital dan memperkuat peran sahabat radio pada madrasah. Nah, inilah kesempatan pada hari ini. Untuk itu kantor wilayah yang pertama dia akan menyampaikan mungkin sekitar 5 atau 10 menit menyampaikan bagaimana program kantor wilayah memperkuat peran madrasah dan guru di era digital. Kemudian nanti Pak Dir akan menyampaikan peran guru dalam penguatan literasi berbasis IKM, dan Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi nanti peran pemerintah daerah provinsi dengan pembantu pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara. Untuk itu kami mempersingkat waktu kepada Pak Kanwil akan menyampaikan sekelumit menyampaikan selamat datang atau apapun bentuknya berkenaan dengan sekaligus menyapa tamu kita dari Jakarta kepada Pak Kanwil. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang kita hormati Bapak Direktur GTK, singkatan dari Direktur Guru Tenaga Kependidikan. Kalau KSKK itu saya ingat Pertamina. Yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, mitra kita
sahabat kita di bidang pendidikan yang saya hormati kepala bidang pendidikan Islam, para kepala kementerian kabupaten kota, para kasih pendidikan Islam, para kepala madrasah, ibu bapak yang hadir pada kesempatan ini yang berbahagia. Sangat syukur dan berbahagia sekali kita hari ini kedatangan dua tamu yang dua-duanya ini memang boleh dikata orang hebat pada bidangnya masing-masing. Cuma agak beda-beda tipis. Yang nangani khusus guru ini tidak berkumis. Kalau zaman Belanda guru tidak berkumis itu kurang layak. Tapi karena sudah era modern, maka tidak berkumis sudah tidak ada masalah lagi. Tapi kalau kepala dinas berkumis pas itu. Jam-jam segini harus diganggu mata teman-teman. Ya, kalau tidak, saya pun juga udah mulai entah kemana pikiran ini. Ibu bapak sekalian, Kalimantan Utara ini seperti kita ketahui provinsi yang ke-34. Kalau dibandingkan jumlah sekolah dengan madrasah itu kami barangkali hanya berapa persen saja. Karena madrasah negeri itu hanya 6, madrasah aliyah negeri itu 2, madrasah sanawiyah negeri itu 2, madrasah ibtidaiyah itu 1. Jadi satu provinsi itu 5 ya, 6 ya. Bayangkan itu satu provinsi. Kalau daerah lain itu satu kelurahan. Kalau di Jawa kita satu provinsi. Tapi tidak mengapa karena memang ini ada PR besar kita bagaimana masyarakat kita itu untuk dapat terlayani, kita membuka akses seluas-luasnya sehingga juga bisa merasakan pendidikan yang berbasis agama. Tentu kita juga dalam hal ini merasa sangat berbahagia karena dinas pendidikan itu dengan kita Pak sudah sejalan, terutama dalam hal pembinaan guru-guru. Karena guru-guru kita juga guru PAI terutama itu ada di wilayah dinas pendidikan. Pengangkatannya pun juga selama ini oleh pemerintah daerah diperhatikan. Kita dengarkan saja dulu. Dari informasi saja Pak Direktur bahwa Kalimantan Utara ini khususnya di lingkungan Kementerian Agama itu memiliki guru satu provinsi ini 1.001 orang, baru 1.001 orang itu satu provinsi. Lalu jumlah guru yang PNS kemudian sudah sertifikasi baru 113 orang, dan guru PNS yang belum sertifikasi itu ada 44 orang. Kemudian jumlah guru P3K yang sudah sertifikasi baru 2 orang. Jumlah guru P3K belum sertifikasi 19 orang. Jumlah guru non PNS sudah sertifikasi 80 orang. Dan jumlah guru non PNS belum sertifikasi 726 orang. Jadi secara keseluruhan kita baru punya guru 1.001 orang untuk di lingkungan madrasah, baik yang guru negeri, guru non PNS maupun P3K. Tetapi untuk kualifikasi, alhamdulillah seluruhnya guru kita sudah S1 semua. Tidak ada lagi yang tidak S1 ya, alhamdulillah. Dan ini kita merasa bersyukur karena beberapa waktu yang lalu program pemerintah dengan mengkualifikasikan guru-guru kita termasuk guru-guru PAI yang dari SD, SMP, dan SMA pada akhirnya telah bisa diselesaikan. Nah tentu ini dari tahun ke tahun kita bukan saja mengembangkan jumlah madrasah yang kami bangun dengan istilah kampus 2, kampus 3 karena tidak ada pendirian madrasah negeri itu. Dengan ijtihad kami berupaya agar seluruh kabupaten kota itu memiliki jenjang pendidikan mulai dari ITI, MTS dan MA itu. Kalau nanti pada akhirnya itu bisa menjadi filial, wah itu senang sekali kita.
atau bahkan mungkin kampus 2, kampus 3 yang kita bangun itu nanti bisa dinegrikan juga luar biasa. Itu salah satu jalan kami untuk bisa memberikan pada masyarakat yang perhatian di bidang keagamaan ini. Maka kita bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah kabupaten kota mendirikan madrasah dengan istilah MIN kampus 2, MTS kampus 2, MAN kampus 2, dan hanya 4 kabupaten satu kota ini yang tidak banyak. Akhirnya kalau kita hitung paling MAN kampus 4 terakhir itu saja. Tidak terlalu banyak. Nah, mudah-mudahan ini paling tidak kabupaten kota nanti bisa terisi. Kenapa ini juga penting buat kami? Karena 2025 kita sudah mendapatkan ya perhatian khusus juga dari Dirjen Pendidik akan mendirikan perguruan tinggi keagamaan khususnya IAIN Kaltara. Insya Allah 2025 ini akan segera kita letakkan batu pertama. Karena itu lalu madrasah aliyah itu kehadirannya menjadi sangat penting di seluruh kabupaten kota. Nah, di sisi lain kebutuhan kami juga adalah bagaimana kualitas teman-teman ini setara dengan guru-guru yang lain, terutama misalnya ketika kita beradaptasi dengan kurikulum merdeka ini. Walaupun guru-guru kita juga sebagian besar sudah mengikuti pelatihan-pelatihan, namun karena terbatasnya anggaran dari balai kita, kadang-kadang ya kita hanya segelintir orang yang baru mendapatkan pelatihan ini. Karena itu kami juga ini sedang berminat sekali untuk mengadakan balai pelatihan di Kalimantan Utara ini. Apa namanya itu yang balai pelatihan perantara itu? Kalau asrama haji kan asrama haji transit. Kalau balai pelatihan ini ada namanya, tapi saya lupa. Kita juga sedang mencari istiqlal. BDK. Iya. Dia di bawah balai diklat, bukan pusdiklat kan di atasnya. Ini balai diklat, terus ada perantaranya satu lagi. Nah, itu yang sedang kita upayakan karena kosnya terlalu tinggi kalau sini ke Banjarmasin, Pak. Adalah teman-teman ini berangkat ke sana, pulangnya itu bukan plus tapi minus. Ya itu. Jadi saya juga sudah mikir-mikir bahwa ini Kalimantan Utara butuh balai pelatihan untuk guru-guru peningkatan kualitas. Karena apa? Kita lihat seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 mengenai kompetensi guru saja kita belum selesai. Ya, katakanlah kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, pedagoginya, profesionalismenya, belum lagi tuntas pelatihan. Kita sudah masuk ke era baru dengan kurikulum merdeka. Jadi kita akhirnya agak belum sempurna di situnya, udah masuk ke dengan istilah baru ini. Nah, karena itu memang perlu ada upaya-upaya percepatan peningkatan kualitas. Termasuk juga bagaimana kita ada 8 standar pendidikan ini harus segera kita penuhi juga. Bagaimanapun kita ingin mencapai titik maksimal pada kurikulum merdeka misalnya, tapi sarana pendidikan kita masih jauh di bawah, itu juga sangat kesulitan. Maka itu 8 standar pendidikan itu juga tetap menjadi bagian yang harus kami upayakan khususnya untuk Kalimantan Utara. Jadi memang satu, perluasan akses itu menjadi program bagi satu wilayah. Yang kedua, pemerataan jumlah guru, kemudian juga peningkatan kualitas termasuk pematangan pada 4 kompetensi itu. Nah, kemudian juga bagaimana guru-guru ini bisa memahami benar kurikulum merdeka ini. Saya kira itu beberapa program yang sekarang ini harus kami perhatikan dan kita perjuangkan sehingga Kalimantan Utara ini bisa cepat berlari kencang untuk dapat mengikuti daerah-daerah lain. Nah, kami juga tentu berterima kasih kepada Dinas Pendidikan karena guru-guru kami, terutama guru agama PAI yang sering dilibatkan. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Mudah-mudahan kami juga bisa segera mengikuti apa yang menjadi program pemerintah. Memang di sisi lain kita juga melihat perkembangan sarana pendidikan yang begitu cepat, sementara tenaga-tenaga pendidik kita masih kekurangan dalam bentuk pelatihan ini. Kalau Balai Diklat Banjarmasin misalnya mengundang guru kita 2 orang, 1 orang, sehingga mereka
untuk dapat berbagi dengan teman-teman lainnya itu masih sangat terbatas. Nah, di sini beberapa problem yang harus kita kejar untuk meningkatkan kualitas. Namun di sisi lain kita juga bersyukur bahwa tadi kualifikasi guru-guru madrasah itu sudah cukup memadai. P3K yang terakhir ini juga kita bersyukur banyak yang lulus. Untuk yang kedua, kalau tahap pertama banyak yang gugur, tahap kedua banyak lulus. Tapi problemnya adalah mereka kadang-kadang harus keluar dari madrasah asal. Jadi ini kesulitan kita. Misalnya guru Man Tarakan, dia lulus P3K tetapi bukan di Man tempatnya, dia harus ke Malina atau kemana. Nah ini saya kira problem ini hampir sama di Indonesia ya. Nah ini nanti mudah-mudahan ada info dari Pak Direktur apa langkah kita. Karena memang SK-nya kita tidak bisa merubah. SK tidak bisa dirubah. Tadi sudah disebut-sebut beliau, nanti mungkin bentuknya bukan SK lagi, tapi surat tugas. Nah ini juga salah satu solusi yang sangat menarik. Ini doa-doa para aulia ini, doa para wali. Asal barisnya jangan di atas saja, berubah menjadi wala. Solusi itu penting buat kita karena ya tadi itu masih di sana sini kita mengalami kekurangan dan guru-guru honor kita juga resah apakah kami masih dipakai di masa yang akan datang, bagaimana anggarannya dan lain-lain. Karena P3K ini mereka sudah ada kepastian, sementara yang honor-honor ini masih perlu ada jaminan masa depan mereka seperti apa. Nah saya kira itu Pak, segera pengantar dari kami. Nanti mungkin banyak informasi dari beliau bagaimana dari itu guru tenaga dan kependidikan ini akan menyampaikan hal penting dalam pertemuan kali ini. Sekali lagi terima kasih. Dan saya cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.